paling nampak itu adalah dari kontribusi ekonomi. Sambas ketika sebagai pembuka karena kita mengadakan keramaian ataupun hiburan. Kabupaten Sambas merupakan salah satu daerah di Kalimantan Barat yang terdapat berbagai macam budaya dan etnis. Kabupaten Sambas tak hanya dikenal dengan kekayaan budayanya yang beragam. Pada tahun 1922, daerah ini bahkan dijuluki sebagai Serambi Mekah. Julukan yang mencerminkan kuatnya nilai-nilai Islam yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Tradisi keislaman di sini mencerminkan dalam adat, tata krama, hingga semangat gotong royong yang terus hidup hingga kini. Bersama Bapak Astaman selaku pemangku adat budaya Melayu Kabupaten Sambas, kita dapat mengetahui lebih dalam alasan Sambas disebut sebagai Serambi Mekah. Sambas ketika sebagai pembuka karena Sambas pada waktu itu dulu kumpulan para alim ulama. Kabupaten Sambas juga memiliki berbagai budaya yang hidup berdampingan dengan harmoni. Salah satunya adalah budaya Tionghoa. Sejarah mencatat bahwa keberadaan etnis Tionghoa di Kabupaten Sambas sudah ada sejak tahun 1760, terutama dalam sektor ekonomi. Etnis Tionghoa berperan besar dalam membangun ekosistem perdagangan lokal, dari pasar tradisional hingga bisnis modern yang berkembang saat ini. Budaya Tionghoa di Sambas tampak dari arsitektur bangunannya yang khas, seperti warna merah simbol keberuntungan, atap melengkung penolak bala, dan ornamen naga sebagai penjaga kebaikan. Dengan banyaknya vihara dan kelenteng yang berdiri kokoh dengan jumlah 216, keindahan ornamen ini menjadikan bangunan Tionghoa menarik sebagai tempat wisata yang terbuka untuk umum. Di tengah keindahan bangunan-bangunan arsitektur seperti tempat ibadah, tentu ada yang namanya tantangan. Sebetulnya nggak ada juga sih ya tantangannya ya. Paling ya kita kalau melihat di mana yang kurang bagus ya kita bagusin. Terus setiap tahunnya kita dekorasi ulang lagi gitu, mengulang lagi, memperbarui gitu. Memperbarui bangunannya aja sih. Mungkin saya tambahkan mungkin sedikit masalah di dana ya. Karena untuk setiap tahunnya kan kita restorasi bangunan itu memerlukan dana dan biaya. Mungkin ya sekedar itu kita lebih mengharap sumbangsi dan yang terkait lah ya untuk bantu-bantu biar bisa mempertahankan bangunannya dari ini pelestariannya gitu. Masalahnya kebanyakan di masalah dana sih yang bisa dinikmati oleh semua kalangan, dan juga terdapat makanan non halal seperti bubur,
nasi campur, pangsit daging, dan sebagainya yang biasanya terkhusus hanya untuk sebagian Eksistensi kalangan masyarakat Tionghoa di Kabupaten Sambas tidak hanya melalui budaya arsitektur. Budaya kuliner khas Tionghoa juga merupakan eksistensi masyarakat Tionghoa yang ada di Kabupaten Sambas. Meski zaman terus berubah, cita rasa khas Tionghoa tetap bertahan di Kabupaten Sambas. Di warung, di rumah-rumah, bahkan di sudut pasar tradisional, kuliner Tionghoa masih mudah ditemukan. Di tengah variasi kuliner yang ada, kuliner Tionghoa hadir memberi warna tersendiri untuk Kabupaten Sambas. Terdapat berbagai macam makanan yang bisa dinikmati oleh semua kalangan, dan juga terdapat makanan non-halal seperti bubur, nasi campur, pangsit daging, dan sebagainya yang biasanya terkhusus hanya untuk sebagian kalangan saja. Makanan khas Tionghoa ini masih sangat mudah untuk didapatkan di Kabupaten Sambas. Oh ya, masih itu banyak sih, banyak kalau di pasar-pasar itu masih banyak yang kayak makanan-makanan Cina kayak coipan, kayak kue keranjang ataupun yang Masih ada lah makanan intinya. yang tradisional gitu. Masih ada lah Masih banyak. intinya gitu. Nah, intinya tuh masih Bisa ada. gampang, masih bisa dengan gampang ditemukan gitu. Nah, iya. Tak hanya dalam bidang arsitektur dan kuliner, tradisi perayaan Tionghoa pun masih terjaga dan terus dirayakan di Kabupaten Sambas. Perayaan budaya Tionghoa di Kabupaten Sambas seperti Imlek dan Cap Gomeh menjadi momen penting yang melibatkan seluruh masyarakat lintas etnis. Cap Gomeh sebagai puncak perayaan tidak hanya dirayakan oleh etnis Tionghoa, tetapi juga didukung warga dari berbagai etnis yang ikut menonton barongsai, menyaksikan tatung, hingga membantu kelancaran acara. Dukungan juga datang dari sekolah-sekolah, seperti Sekolah Amkur Sambas, yang memberi libur saat Imlek dan izin pulang lebih awal saat Cap Gomeh. Perayaan ini menjadi bukti bahwa keberagaman di Sambas dirawat melalui kerjasama dan toleransi. Perayaan budaya ini tidak hanya milik etnis Tionghoa saja, melainkan milik seluruh masyarakat Kabupaten Sambas tanpa memandang etnis. Dari harapan kita sendiri sih ya, dari kita selaku panitia yang di Kelenteng Sambong Jaya ini, kita harapannya sih memang dari awal tuh kita memang tuh lebih condong tuh memang harapan kita begitu. Tidak kita mengadakan keramaian ataupun hiburan atau pesuguhan ya kayak nuansa Imlek itu memang untuk dinikmatin untuk semua kalangan. Kita tanpa memandang etnis, biar semua masyarakat yang Bisa ikut di memeriahkan. Sambas ini bisa merasakan nuansa Imlek, kan, pelestarian budaya-budaya Imlek gitu. Bersama Ibu Desi Novita selaku masyarakat Tionghoa, kita dapat mengetahui bahwa budaya Tionghoa sangat diterima dengan baik oleh masyarakat Kabupaten Sambas. Budaya Tionghoa Sambas sangat diterima dengan baik di Kabupaten Sambas, dan kami pun juga udah menetap lama di Sambas. Dan saat ini Sambas sangat welcome dengan budaya-budaya lainnya. Budaya-budaya Tionghoa seperti budaya arsitekturnya juga dijaga dengan sangat baik. Untuk kulinernya sangat mudah ditemukan di Kabupaten Sambas, seperti choy pao pan,
kue tiaw goreng ataupun kue keranjang. Bersama Bapak Misni Safari, selaku Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Kabupaten Sambas, kita dapat mengenal lebih bagaimana budaya Tionghoa diterima baik oleh masyarakat Kabupaten Sambas serta berkontribusi masyarakat Melayu bagi Kabupaten Sambas. Ya, alhamdulillah ya, saya selaku Ketua MABM melihat perkembangan bahwa di Sambas ini orangnya sangat permisif, sangat opensif dengan budaya manapun yang masuk ke Sambas. Nah, hari ini dan dahulu pun budaya Tionghoa ini sangat diterima di Sambas. Ya, kalau kontribusi etnis Tionghoa di Sambas ini sudah banyak kita lihat. Yang paling nampak itu adalah dari kontribusi ekonomi, bahwa yang paling banyak berdagang ini kan orang Tionghoa gitu. Nah, artinya mereka sudah berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi di Sambas. Selain itu, terdapat juga harapan-harapan dari tokoh-tokoh masyarakat terhadap keberagaman budaya di Kabupaten Sambas. Harapan saya untuk ke depan, untuk memelihara toleransi atau menghargai keberagaman di Sambas ini, kerjasama antar etnik itu saya kira perlu dilakukan. Nah, hari ini pun sebenarnya pemerintah daerah juga sudah melaksanakan beberapa langkah untuk terus menjaga sikap-sikap toleransi ini. Yang pertama adanya FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, kemudian adanya lagi FVK, Forum FVK, Forum Keberagaman lah pokoknya itu antara etnis, berbagai etnis yang ada di Sambas ini. Nah, ini saya kira salah satu yang perlu kita tingkatkan untuk menjalin, menguatkan tingkat toleransi di Sambas gitu. Pentingnya toleransi sering dapat kita jabarkan bahwa pentingnya toleransi itu akan membuat dapat kita hidup bermasyarakat dengan baik. Kita dapat hidup dengan rukun dan harmonis dengan saudara kita yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda kepercayaan, berbeda adat dan budaya. Tidak mudah sebenarnya dan berbaur bersama, tetapi itu harus kita laksanakan kata kita sudah hidup bersama. Oleh karena itu, sering saya tekankan kepada generasi muda untuk mengedepankan sikap saling menghormati, saling menghargai sesama teman yang berbeda. Karena Indonesia terkenal dengan perbedaan dan dasar negara kita, kemudian dengan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda kita tetap satu dengan ratusan suku, ratusan budaya, kemudian banyaknya agama. Kita tetap sampai hari ini dapat hidup rukun, damai dan harmonis di bumi, khususnya bumi Sambas tercinta kita. Besar harapan ya, kita setiap tahun melakukan dekorasi menghias kelenteng kebanggaan Sambongja ini. Mudah-mudahan bisa meneruskan kepada semua generasi yang lebih muda bahwa ada acara-acara tahunan untuk memeriahkan tahun baru seperti ini di Kabupaten Sambas. Ada warisan-warisan budaya juga macam tari barongsai, tarian naga, dan acara-acara yang lainnya juga yang diturunkan setiap tahun yang dipercaya sebagai adat istiadat. Itu. Jadi intinya semoga dalam arti luas semua lapisan masyarakat bisa ikut menghadiri, menikmati keindahan, keunggulan dari setiap budaya-budaya yang ditanjung.